Sudah, Bu. Oke, baik ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini kita akan membahas, ini adalah rapat persiapan kita. Sebagaimana undangan kami, Bapak Ibu, kita akan menyelenggarakan evaluasi sakit masih tahap internal, atau kami sering sebutnya prasakit, itu pada tanggal 4 sampai 8 Maret 2024 di Bogor. Jadi selama 5 hari ke depan kita akan membahas, mempersiapkan diri untuk Desakip kita dengan Ijen. Info terakhir dengan Ijen, Desakip akan dilaksanakan setelah Lebaran. Jadi kemungkinan sekitar eh, minggu keempat April. Itu sampai saat ini ya, tetapi rapat secara bersamanya antara Roren dengan Ijen itu belum dilakukan, sehingga ini baru informasi dari Ijen, karena kan ketika sakit itu harus ada pembahasan antara Ijen, eselon 1 sama dengan Roren juga sebagai penanggung jawab. Baik Bapak dan Ibu, kita akan membahas Peraturan Menteri mengingat kembali Permenpan RB nomor 288 tahun 2021 sebagai dasar untuk Des kita masih menggunakan Permenpan 88 ini, belum ada perubahan. Kemudian kita akan bahas dokumen Sakip tahun 2023 dan kita akan membahas juga tentang persiapan Desakip, Satker Pusat dan UPT minggu depan. Oke, Bapak dan Ibu, ini jadi kalau kita lihat di dalam Permenpan, setiap instansi pemerintah itu harus melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing. Ini sudah Bapak dan Ibu sudah paham banget ya. Ini saya hanya eh, apa namanya mereverse kembali ketika sakit itu kita akan melakukan apa gitu. Kemudian tujuannya supaya ada perbaikan khususnya pada hal manajemen kinerja dan ada peningkatan akuntabilitas kinerja Bapak dan Ibu. Dalam mencapai target indikator, dalam mencapai sasaran strategis, dalam sasaran program, itu salah satu yang bisa kita nilai dari evaluasi ini. Nah, komponennya Bapak dan Ibu, ada perubahan. Kalau dulu yang Permenpan lama itu ada 5 komponen, sekarang hanya 4 komponen Bapak dan Ibu sejak Permenpan 88. Yang pertama adalah perencanaan kinerja. Kalau kita lihat bobotnya sebesar subkomponen perencanaan kinerja itu sebesar 20%. Kemudian ke, kalau perencanaan kinerja bobotnya 30%, pengukuran kinerja 30%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi akuntabilitas kinerja internal itu 25%. Jadi Bapak dan Ibu kalau kita perhatikan, bobot tertinggi adalah pada perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Bobot, bobot terendah pada pelaporan kinerja Bapak dan Ibu. Nah, masing-masing ada 3 subkomponen yang bicara tentang keberadaan, apakah dokumen tersebut ada. Yang kedua bicara tentang kualitasnya, bagaimana kualitas dokumen tersebut, dan kemudian apakah dokumen tersebut dimanfaatkan atau enggak. Nah, tentunya dari subkomponen ini bobot tertinggi adalah di pemanfaatan 50%. Dokumen yang paling banyak juga dilihat di pemanfaatan. Sementara kalau keberadaan itu hanya 20, kualitas hanya 30%. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian komponen kedua adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja itu bobotnya 30, pelaporan kinerja 15, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25. Nah, kalau kita ingat, saya mereverse aja Bapak dan Ibu ya. Kita bicara perencanaan kinerja. Nah, tadi tentang keberadaan. Apakah dokumen perencanaan kinerja telah tersedia? Itu 6 nilainya. Terus yang kemudian bicara tentang kualitas. Apakah sudah memenuhi standar yang baik? Udah mencapai hasil, udah smart, udah ada cascading, udah ada cross cutting, udah ada leveling secara logiknya gitu. Kemudian pemanfaatan. Dari sisi pemanfaatan itu bobotnya 15, itu perencanaan kinerja sudah dimanfaatkan atau enggak gitu. Untuk mewujudkan hasil-hasil yang berkesinambungan. Itu perencanaan kinerja Bapak dan Ibu. Nah, keberadaan tadi yang 6 nilainya tadi itu ini. Jadi kalau ada dari salah satu ini yang tidak ada keberadaannya, nilainya cukup 5 karena dia tidak ada. Masing-masing nilainya 1 Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu pastikan semua apa namanya kriteria yang disebut kita sudah siapkan ya. Ini di level kualitas. Level kualitas itu di sini kalau kita lihat ada ya, sudah diformalkan belum? Apakah sudah ada publikasi dokumen perencanaan kinerja kita? Apakah sudah menggambarkan kebutuhan?
Apakah sudah memenuhi menggambarkan kondisi kerja yang akan dicapai? Apakah sudah smart? Apakah indikator kita itu tidak sering diganti-ganti, Bapak dan Ibu? Jadi dalam satu periode perencanaan strategis dimungkinkan untuk diganti, tetapi ketika diganti ya terlalu sering nilainya juga rendah. Bapak dan Ibu tahu nilai minimum minimum kita kalau usia dokumen di bawah 1 tahun, maka nilainya nol ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi dokumen kita harus lebih atau sama dari 1 tahun dokumen tersebut. Memang agak sedikit apa ya, agak sedikit susah ketika ini akan diterapkan ketika itu kita berlakunya ketika kita di apa namanya Renstra atau RAP atau RAK baru ya, misalnya nanti tahun 2025 gitu. Dokumen itu paling umurnya baru beberapa bulan ya Bapak dan Ibu. Tapi seperti itu memang kondisinya. Nah, ada lagi pemahaman yang berbeda. Kita bicara dengan usia dokumen, selain berganti-ganti tadi, kita bicara per periodenya. Misalnya kalau Renstra 2020 ke 2025 itu sebenarnya periodenya memang 5 tahun. Seperti itu. Berikutnya Bapak dan Ibu, target yang ditetapkan dapat dicapai, menantang dan realistis. Dapat dicapai, achievable. Jadi dari awal ketika kita menyusun indikator, kita harus pasti kalau itu pasti akan kita capai, dapat kita capai. Menantang. Menantang dan realistis ini Bapak dan Ibu akan sedikit tricky di sini. Menantang yang disebut adalah perlu upaya keras untuk mencapainya. Jadi ketika kita menargetkan 100%, 100%, 100%, 100%, biasa itu tidak menantang ya Bapak dan Ibu. Nah, realistis. Realistis itu ketika kita apa ya, apa namanya, membuat indikator yang udah pasti akan melebihi target ya, atau akan tidak tercapai. Misalnya seperti ini ya, kita berada di titik incidence rate kita sekarang incidence rate tinggi banget ya, 385 gitu per 100.000 penduduk. Kalau memang kita mencoba lagi, kita harus membuat analisa selama 5 tahun tersebut, apakah itu masih realistis bisa kita capai untuk 5 tahun berikut ya Bapak dan Ibu. Gitu. Kemudian harus ada cascading. Cascading ini adalah pelevelan di setiap jabatan. Mulai dari indikator kinerja tertinggi, yaitu adalah indikator kinerja strategis, turunkan ke indikator kinerja program, turunkan ke indikator kinerja kegiatan, sampai nanti ke IKI, indikator kinerja individu. Dalam hal ini SKP, Bapak dan Ibu, harus ada levelingnya. Cantolannya harus ada gitu loh. Indikator itu sebenarnya kita capai kan, kita kita buat di indikator IKI kita untuk mencapai indikator yang di atasnya, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya cross cutting. Cross cutting itu bicara tentang adanya hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan. Misalnya Bapak dan Ibu, ketika kita apa namanya ingin misalnya hubungan kinerja kita misalnya meningkatkan imunisasi dasar lengkap ya. Kita indikator kita adalah bayi usia 0 sampai 59 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Nah, cross cutting kita bisa cross cutting dengan Pharmalkes misalnya. Pharmalkes itu dalam apa? Ketersediaan vaksin. Kemudian kita koordinasi dengan nakes dalam apa? Penyediaan SDM gitu. Nah, kelihatan gitu loh fungsi-fungsi lain. Misalnya seperti di KKP ya, ketika KKP misalnya bicara tentang apa namanya kekarantinaan kesehatan, indeks deteksi dini, faktor risiko penyakit misalnya. Kita fungsi lain yang berkaitan itu salah satunya mungkin OTBA ya, apa namanya OTBAN, otoritas bandara. Kemudian kita mungkin perlu agen yang lain, atau mungkin dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten, puskesmas. Nah, cross cutting semakin kita bisa menunjukkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas dengan tugas di internal kita misalnya ya apa namanya PKSE kolaborasinya keterkaitannya dengan apa ADKL apa namanya PKSE PRL dengan PRL misalnya, kemudian keterkaitan lagi dengan puskesmas dinas kesehatan provinsi, itu ada keterkaitan fungsi tersebut, ya itu berarti perencanaan kita sudah menunjukkan cross cutting tersebut gitu. Kemudian unit satuan kerja menetapkan perencanaan kinerja, dan yang terakhir setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja. Ini dalam hal ini SKP, Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya adalah bobot terbesar yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan
Kemudian kita lihat beberapa kriterianya. Yang pertama adalah anggarannya sudah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menunjukkan dokumen kita, dokumen perencanaan kinerja, misalnya RAK ya, harus ada di dalam RAK tersebut aktivitas-aktivitas apa yang kita tuangkan untuk mencapai kinerja kita gitu. Atau dokumen lainnya yang bisa disebut itu adalah RKT. RKT bisa juga Bapak dan Ibu, rencana kinerja anggaran yang secara langsung berkorelasi eh, dari aktivitas itu bisa mendukung pencapaian indikator kinerja. Kemudian aktivitas itu ada target kan nanti kan. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sudah ditetapkan dengan baik. Atau misalnya on right track. Makanya sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu misalnya baseline itu perlu ya, misalnya gini, kemarin karena COVID ya, misalnya contohnya, target kita kan beberapa turun gitu. Mestinya kita bisa menyesuaikan target di periode berikutnya. Apa namanya? Di Kementerian Kemenpan menganggap ketika kita ada hasil yang tahun ini terjadi, harusnya bisa eh, apa namanya? Mempengaruhi perencanaan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Misalnya target kita sini karena sesuatu dana kita kecil ya. Kita yang awalnya ditargetkan 90%, kita hanya bisa 60%. Target tahun depan sudah tertulis 95%. Tetapi kita berada di 60% nih, 60% nih. Kita perlu menilai kembali apakah target tersebut akan on track ya di tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau dia on track, bisa dicapai dengan baik, maka nilainya baik Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya kita apa ya kekeh dengan atau tidak memperhatikan hasil baseline berikutnya, maka kita nilainya akan jelek gitu. Misalnya gini, kita berada di 60% ke 9 ke dengan target 90%, target tahun depannya kita perlu penyesuaian harusnya. Karena kemungkinan kita tidak akan bisa kita capai. Nah, ada poin yang disebut rencana aksi itu berjalan dinamis Bapak dan Ibu. Karena kita selalu pantau secara berkala dan mempengaruhi ke perencanaan berikutnya. Kemudian perlu perbaikan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya kita hanya bilang, oh kami target kami ganti, tapi kita harus membuat analisa. Kenapa kita harus ganti gitu loh. Kita mungkin perlu membuat satu prediksi apakah akan tercapai dengan kondisi kita sekarang. Oke. Kemudian ada pemahaman setiap unit kerja atau satuan kerja untuk berkomitmen mencapai kinerja yang direncanakan, peduli, berkomitmen semua pegawai. Kalau tadi unitnya sekarang semuanya. Kemudian pengukuran kinerja. Untuk pengukuran kinerja sama Bapak ini keberadaan hanya menentukan ada nggak pengukuran kinerja. Kemudian sudah jadi kebutuhan nggak sih ini gitu loh. Jadi pengukuran kinerja bukan sewaktu-waktu, tapi misalnya kita sudah jadi kebutuhan, setiap triwulan kita harus melakukan pengukuran kinerja, setiap bulanan kita harus melakukan pengukuran kinerja gitu. Nah, yang berikutnya yang sangat-sangat penting adalah dalam pengukuran kinerja ini harusnya sudah jadi dasar untuk memberikan reward dan punishment serta penyesuaian strategi. Nah, ini kita masih masih susah ya, masih belum ya. Pengukuran kinerja kita masih belum dijadikan menjadi reward dan punishment Bapak dan Ibu. Nah, ini kriterianya yang kedua tentang keberadaan, ada pedomannya, ada DO-nya, ada mekanisme yang jelasnya. Tentang kualitasnya, bicara tentang keterlibatan pimpinan dalam pengukuran kinerja Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ketika kita melakukan rapat-rapat monitoring, itu kehadiran pimpinan, itu Bapak dan Ibu dokumentasikan. Baik satu dalam hal apa namanya di laporan, pimpinan kita memberikan arahan. Kemudian yang kedua, pimpinan kita memberikan apa namanya tindak lanjut atau rekomendasi apa yang kita lakukan berikutnya gitu loh. Menunjukkan keberadaan lagi dokumentasi itu penting Bapak dan Ibu, absensi, foto-foto kalau pimpinan kita terlibat gitu. Kemudian datanya sudah relevan untuk mengukur capaian kinerja. Kemudian sudah dilakukan secara berkala, ada berjenjang. Jadi harusnya ini ya, individu melakukan penilaian atau pemantauan, kemudian nanti masuk ke tim kerja, kemudian tim kerja setelah itu adalah satker atau unit kerja gitu.
Kemudian menggunakan aplikasi. Aplikasi yang dua yang disebutkan adalah aplikasi untuk mengumpulkan kinerja dan aplikasi untuk mengukur kinerja. Nah, untuk pemanfaatan Bapak dan Ibu, satu tadi, apakah pengukuran kinerja sudah digunakan sebagai pengukuran pemberian penghargaan Tukin? Saat ini kita masih absensi ya untuk pengukuran Tukin itu ya, Bapak Ibu ya, belum 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 melihat dari kinerja. Kemudian, apakah pengukuran kinerja itu sudah menjadi dasar untuk penempatan atau penempatan pegawai, penghapusan jabatan gitu. Kemudian mempengaruhi satu, ini yang paling banyak yang perlu kita buat analisanya Bapak dan Ibu. Satu adalah refocusing organisasi, dua adalah ke strategi, tiga kebijakan, empat aktivitas, lima ke anggaran. Apakah pengukuran kinerja kita sudah mempengaruhi penyusunan anggaran? Kemudian ada efisiensi, setiap pegawai peduli, setiap pegawai melakukan. Laporan kinerja sudah ini banget Bapak Ibu, sudah pengalaman banget ya. Ada lakip, laporan kinerja, bisa disebut lakip, bisa disebut LKJ, ada yang sebut lapkin, itu sebenarnya sama. Kemudian ada sudah menggambarkan kinerja, kemudian sudah memenuhi standar, sudah ada dampaknya Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat kriterianya ini ya, disusun, diformalkan, direview, dipublikasi, disampaikan tepat waktu. Itu lakip ya. Nah, kualitasnya Bapak dan Ibu, ini pembandingan-pembandingan banyak yang kita ukur dalam lakip ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, kemudian kinerja dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, kemudian di level nasional, kalau ada internasional, itu berarti benchmark ya. Jadi kalau misalnya perbandingan di level nasional, internasional, di KKP tidak ada, kita bisa membandingkan ke rencana aksi program atau RESA. Kemudian ada upaya-upaya, hambatan, rekomendasi. Kemudian sudah menggambarkan efisiensi atas penggunaan sumber daya Bapak dan Ibu. Saat ini kita masih sudah laporan kinerja kita baru pada level efisiensi penggunaan sumber daya anggaran ya. Tapi kita belum menganalisa efisiensi sumber daya manusia belum. Kemudian kita masih belum juga membuat dari segi sarana prasarana. Belum ada rumusnya Bapak dan Ibu, belum ada ilmunya. Jadi kita mungkin masih mencari beberapa referensi yang akan kita gunakan. Kemudian Bapak dan Ibu, eh, untuk pemanfaatan itu adalah ada keterlibatan pimpinan Bapak dan Ibu ketika apa namanya rapat penyusunan lakip gitu, atau ketika rekomendasi lakip dijadikan surat edaran buat semua untuk melakukan rekomendasi tersebut. Kemudian ada kepedulian seluruh pegawai. Makanya kenapa kita dituntut Bapak dan Ibu rapat penyusunan lakip, semua pegawai itu harus hadir walaupun dia bukan tim penyusun lakip. Oke, udah ada penyusunan aktivitas, sudah ada penyusunan anggaran, sudah dipakai juga untuk evaluasi penyesuaian pencapaian keberhasilan kinerja. Kemudian sudah mempengaruhi budaya organisasi. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, komponen terakhir adalah evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nah, ini yang pertama adalah ada pedomannya Bapak dan Ibu. Jadi evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimaksudkan adalah pedoman teknis sakit tersebut atau bisa berbentuk pedoman ya bisa bentuk SOP. Kemudian sudah dilaksanakan, sudah dilakukan secara berjenjang. Nah, ini kalau kita lihat Bapak dan Ibu sudah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Kenapa? SDM yang memadai itu dinilai dari mana? Sertifikat Bapak dan Ibu. Jadi melakukan evaluasi tapi kita nggak punya sertifikat sakit, nggak punya sertifikat lakip seperti itu dianggap tidak memadai. Kemudian ada pendalaman yang memadai. Kalau pendalaman memadai berarti kita membutuhkan yang disebut dengan kertas kerja Bapak dan Ibu. Jadi ada kertas kerja, jadi sudah dihitung secara detail tools yang digunakan untuk menilai sakit tersebut. Kemudian dilaksanakan pada seluruh unit menggunakan teknologi informasi atau aplikasi. Nah, pemanfaatannya Bapak dan Ibu, rekomendasi sudah ditindaklanjuti, kemudian sudah ada perubahan nilai, ada perbaikan dari tindak lanjut yang sebelumnya gitu, sudah dimanfaatkan peningkatan akuntabilitas kinerja, kemudian sudah mendukung efektif atau efisiensi kinerja. Oke, Bapak dan Ibu, AA itu ini adalah
nilainya Bapak dan Ibu. AA itu jika seluruh kriteria telah memenuhi. Dulu waktu Permenpannya bukan Permenpan 88, kita 100% AA itu pernah mencapai selama 2 tahun Bapak dan Ibu. 2018, 2019 kalau nggak salah ya, saya lupa. Kemudian A, jika seluruh kriteria terpenuhi dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir. Jadi nilainya 90. Cukup banyak ya faktor kita yang nilai 90. Kemudian BB itu jika kualitas seluruh kinerja terpenuhi dengan mandat kebijakan nasional. B 70. Nah, kita ada satker kita tahun 2022 lalu dengan nilai CC. CC kita nilai terendah Bapak dan Ibu ya. Cukup jatuh kita dengan menggunakan Permenpan. Bedanya adalah Permenpan 88 ini lebih menunjukkan kualitas Bapak dan Ibu. Penilaiannya lebih menunjukkan kualitas, bukan hanya sekedar dokumennya ada, tapi kualitas sakit. Makanya kita susah mencapai nilai AA. Udah 2 tahun terakhir kita nggak pernah mendapatkan nilai AA lagi Bapak dan Ibu ya. Bahkan nilai kita, satker kita ada yang turun menjadi nilai CC. Oke. Ini mungkin kita lanjutkan saja ke dokumen sakit tahun 2023 Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu sebagai informasi, dokumen sakit 2023 Bapak dan Ibu susun berdasarkan LKE Bapak dan Ibu. LKE ya. Saya berikan contoh ya. Bentar. Oke. Ini KKE dan LKE kita Bapak dan Ibu ya. Udah kelihatan ya? Apakah sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Sudah, oke. Ini kalau kita lihat dokumen kita berdasarkan ini. Ini kita tadi ada 4 komponen ya, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja. Ini perencanaan kinerja. Nomor 1 itu 1A. Ini yang disebut dengan komponennya ini subkomponennya, ini kriterianya Bapak dan Ibu. Jadi nyusun nanti 1A1, 1A2, 1A3, jadi kayak gini. Ini yang saya maksudkan yang akan kita bahas Bapak dan Ibu. Disusun seperti ini. Kita sudah diskusi dengan izin ya, penyusunan seperti ini Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini salah. Ini sih. Oke, ini dokumen sakitnya Bapak dan Ibu. Untuk 1A1. Stop ya, sebentar ya. Oke. 1A1 ya, bicara tentang ketersediaan dokumen perencanaan kinerja. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu 1A1 itu bicara dari SOP penyusunan perencanaan kinerja. Kalau untuk tingkat satker Bapak dan Ibu, untuk poin 1 aja ya. Karena tulisannya atau, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, karena tulisannya atau saja ya, saya sampaikan karena tulisannya atau. Kalau tulisannya dan ini, Bapak dan Ibu harus membuat pedoman. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu punya pedoman, eselon 1 itu punya pedoman perencanaan kinerja kita pakai Jukren, petunjuk perencanaan. Yanis. Nah, Bapak dan Ibu buatnya SOP penyusunan perencanaan kinerja. Ya, Bapak dan Ibu, SOP penyusunan perencanaan kinerja. Nah, SOP penyusunan perencanaan kinerja Bapak dan Ibu, nih, SOP perencanaan kinerja bukan SOP penyusunan perencanaan kinerja secara umum, gitu. Kita punya banyak SOP perencanaan kinerja. Yang pertama, SOP penyusunan RAK misalnya ya. SOP penyusunan RKT. SOP penyusunan perjanjian kinerja. Lagi. Nah, SOP tersebut harus ditandatangani kepala satker, dilengkapi dengan data dukung output. Seperti ini ya Bapak dan Ibu, ini SOP. Ini SOP. Seperti jadi tanda tangan kepala satker, kemudian dilengkapi data dukung output. Mana yang disebut data dukung output ini ya? Oke. Seperti ini Bapak dan Ibu. Oke. Jadi Bapak dan Ibu jangan buat SOP penyusunan perencanaan kinerja namanya. Nama judulnya adalah SOP penyusunan rencana aksi kegiatan. SOP penyusunan
Renstra kalau di kami. SOP penyusunan eh, rencana aksi program. Ini SOP penyusunan rencana kinerja tahunan. Jadi bukan bukan SOP penyusunan kinerja Bapak dan Ibu ya. Nah, nomor 2, cukup jelas ya. Renstra atau RAP untuk eselon 1 dan unit kerja pusat, RAK, kemudian dokumen nomor 3. Nah, di dokumen nomor 2 ini Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya belum punya ya harusnya ada ya di download ya. Ini pasti udah punya lah kan kita udah lihat beberapa periode. Nah, kemudian di level nomor 4, Renja. Renja itu untuk level eselon 1, eselon 2 pusat, rencana kinerja tahunan untuk Satker. Nah, Bapak dan Ibu, untuk tahun baru-baru ini di bulan Februari kita mengadakan pertemuan kalau nanti rencana kinerja tahunan akan dibuat seluruh eselon 1, eselon 2 dan Satker unit kerja semuanya harus menyusun RKT. Kalau selama ini kan hanya UPT yang menyusun RKT ya, tapi sekarang enggak, rencana kinerja tahunan RKT. Nah, Bapak dan Ibu, saya udah pernah menjelaskan waktu itu ya. Ini RKT. Jadi RKT itu nanti akan disusun merupakan penjabaran perencanaan kinerja yang disusun sebagai penjabaran dari Reja KL. Dalam bentuk kegiatan rinci hasil penuangan matriks Reja KL Bapak dan Ibu. Jadi ada sistematikanya, daftar isi nanti menggambarkan sistematika susunan dokumen Reja, RKT, kemudian kata pengantar, ada menjelaskan gambaran umum dari tugas-tugas pimpinan organisasi selama masa tugasnya, kemudian ditandatangani oleh Kepala Satker. Kemudian pendahuluan nanti ada latar belakang, menguraikan secara singkat alasan serta tujuan penyusunan RKT, struktur organisasi, dan SDM. Kenapa? Kenapa yang dimaksudkan struktur organisasi dan SDM, Bapak dan Ibu? Karena ketika struktur organisasi berubah, maka berubah juga kan kinerja kita dan RKT kita ini. Nah, SDM kita harus melihat kecukupan sumber daya kita untuk mencapai target kinerja indikator gitu. Jadi Bapak ini harus menggambarkan kecukupan. Jadi ketika nanti kita sandingkan dengan sebenarnya kenapa sih indikator tidak tercapai ternyata atau misalnya RO ini tidak terlaksana, ternyata memang SDM-nya mungkin nggak cukup untuk melaksanakan seperti itu mungkin. Nah, berikutnya bab kedua itu indikator kinerja dan target kinerja. Ada matriks sasaran program, sasaran kinerja, indikator kinerja, program, indikator kinerja kegiatan, RO, KRO, target kinerja, dan alokasi anggaran. Bab 3 nanti bicara tentang penutup, itu adalah monitoring RKT, bicara monitoring RKT, kemudian lampiran nanti ada jadwal pelaksanaan kinerja dan target selama 1 tahun. Kemarin saya sudah share ya Bapak dan di grup ini ya, di grup RKT. Nah, RKT itu disusun satu Bapak dan Ibu sebagai informasi, pedomannya sedang proses, nanti akan diterbitkan, menunggu terbit dari Loren, dari Sekjen, kita harus sudah melakukannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk RKT nanti itu disusun setelah 1, Renja keluar, PK DIPA keluar, PK ditandatangani. Nah, jadi kita merubah cara penyusunan RKT kita ya. Kalau dulu RKT disusun, misalnya RKT 2025 sudah disusun di 2024. Sekarang nggak kayak begitu ya Bapak dan Ibu ya, sudah dirubah mekanismenya kemarin hasil kesepakatan lintas eselon 1 dengan Loren. Jadi RKT kita susun seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi Renja sudah di misalnya RKT 2024 itu kita bisa susun Januari 2024 berdasarkan Renja 2024, PK 2024, DIPA 2024. Jadi Januari kayaknya masuk akal atau Desember akhir mungkin bisa ya, Desember akhir atau Januari. Nah, RKT akan bisa kita revisi Bapak dan Ibu pada akhir karena kan nanti ada perubahan Renja juga, ada perubahan PK juga, ada perubahan DIPA juga. Jadi Renja nanti berubah, PK dan lainnya berubah, kita merubah RKT. Kita bisa merubah RKT di bulan sekitar triwulan 4, Oktober, November, atau Desember Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kesepakatan Bapak dan Ibu, kemarin saya udah kirim sistematikanya, kita sepakat RKT 2024 Bapak dan Ibu mengikuti format RKT yang baru. Terus yang kedua, RKT 2023 revisi, nanti Bapak dan Ibu ikut format yang baru. Jadi RKT awal yang 2023 biarkan pakai format yang lama. Oke Bapak Ibu ya. Nanti baru kita diskusi kalau ada pertanyaan. Berikutnya Bapak dan Ibu, saya hanya menjelaskan yang ini ya, yang sudah oke, nggak perlu dijelaskan lagi Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu ada pengulangan ini RAK ya. Nanti Bapak dan Ibu nyusun kayak gini atau nanti
ini atau nanti 3 dan 5 gitu ya di folder, bisa juga RAK gitu. Kemudian yang keenam adalah RKKL, dokumen RKKL ini udah cukup jelas ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu input aja, upload aja ulang ketika di poin 1B. 1B RAK diambil lagi. Kalau jelas ya, kalau RAK jelas. Terus bukti publikasi RAK, bisa RK dan PK, bisa di website, bisa di performance, bisa di blogspot, bisa di yang penting di capture. Kemudian, nah ada analisa, kita diminta analisa kesesuaian IKK kita dengan tupoksi satker. Jadi Bapak dan Ibu kalau kita lihat, kan ada nih ya, disusunlah satu organisasi. Kalau kita lihat urutannya kan gitu Bapak dan Ibu, ada organisasi disusun, misalnya contohnya direktorat. Setelah itu dibuat tupoksinya apa? Ya, tupoksinya apa? Sebenarnya sih setelah tupoksi itu kita susun nih indikator. Nah, indikator kita itu inline nggak sih untuk mendukung atau mencapai tupoksi kita, Bapak dan Ibu? Misalnya kalau misalnya tupoksi KKP kekarantinaan, ya indikatornya mesti tentang kekarantinaan dong, ada juga tentang karantinaan gitu ya. Nah, ini adalah analisa kesesuaian IKP, IKK dengan tupoksi satker. Bapak dan Ibu tuliskan. Jadi bisa berbentuk narasi. Sebentar saya coba ya menggambarkan Bapak dan Ibu ya. Bisa juga kalau Bapak dan Ibu sudah punya ya, bisa juga dalam bentuk Excel ya, bisa juga mungkin. Ini contohnya Bapak dan Ibu, apakah kelihatan? Nah, ini contohnya. Nah, ini. Ini contohnya, ini yang di CP2P. Ini adalah latar belakang Bapak dan Ibu. Kemudian eh, di sini adalah penjelasan tupoksi. Kalau kita adalah perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, kekarantinaan, dan lainnya. Ini penjelasan tupoksinya. Kemudian ini sasaran yang kita akan capai, indikator-indikator kinerja yang akan kita capai. Kemudian ini analisanya. Nah, dari sini kelihatan ya Bapak dan Ibu ya. Ini tupoksi kita. Ini tupoksi ini menghasilkan ada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Oke, programnya. Nah, ini indikatornya seperti ini. Oke. Jadi ini perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ya. Nah, di dalamnya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu menjelaskan keterkaitan antara tupoksi dengan indikator kinerja yang kita susun. Oke, seperti ini. Terus dibuat narasi analisanya Bapak dan Ibu. Seperti ini. Bisa juga Bapak dan Ibu formatnya seperti Excel. Sepertinya beberapa KKP saya lihat formatnya sudah seperti Excel. Jadi dia tabel, tupoksinya apa, terus di sebelahnya nanti ada indikatornya apa gitu. Kemudian dibuat justifikasi. Boleh aja nggak masalah. Yang penting ada analisa yang menjelaskan keterkaitan antara indikator kinerja dengan tugas pokok dan fungsi kita. Oke. Matriks keselarasan tujuan, sasaran, indikator kinerja. Nah, ini modelnya bisa cascading ya Bapak dan Ibu. Cascading tujuan, sasaran, indikator kinerja. Atau Bapak dan Ibu bisa bentuk matriks juga. Analisa SMART, ini sudah cukup jelas ya. SMART itu per setiap indikator. Nah, ada nomor 6 Bapak dan Ibu, sandingan IKP dan IKK awal. Ini kenapa Bapak dan Ibu? Ini mereka mau lihat berapa tahun sih ini umur indikator kita ini mau disandingkan gitu loh. Jadi Bapak dan Ibu sandingkan aja. Tabel pertama isinya adalah IKK tahun 2020. Tabel kedua adalah bicara di sampingnya IKK tahun evaluasi 2023. Bapak dan Ibu bisa ngelihat juga nih. 2020 IKK-nya ini, 2021 IKK-nya ini, 2022 IKK ini, 2023 IKK-nya ini. Kemudian justifikasi perubahannya terjadi karena apa? Nah, Bapak dan Ibu, mestinya kalau kita di 2023, bila disandingkan dengan 2022, itu sama ya, kecuali adanya indikator direktif. Nah, Bapak dan Ibu tambahkan. Tambahan indikator BPK sama persentase realisasi anggaran ini adalah merupakan direktif pimpinan melalui nomor surat bla 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 dan seterusnya. Oke. Jadi secara indikator sebenarnya umur indikator kita tidak berganti setiap tahun gitu loh. Karena kita sudah menggunakan itu 2022. Jadi Bapak dan Ibu tuh ya, ini sandingan IKK tahun awal
dengan tahun evaluasi. Kalau Bapak dan Ibu mau bisa buat tahun awal 2020 setiap tahun lah maksudnya 2021 sampai 2023. Kemudian ada justifikasi. Oke. Kemudian nomor 7 Bapak dan Ibu membuat indikator. Indikator kita tuh menantang atau realistis. Dibuat analisanya juga Bapak dan Ibu. Sebenarnya mestinya sih sudah tahun lalu kami pusat menampilkan hanya analisa SMART. Tapi ternyata ada request meminta untuk menambahkan kolom tambahan kalau itu adalah menantang dan realistis untuk dicapai. Berikutnya adalah cascading. Nah, cascading Bapak dan Ibu, cascading ini IKP, IKK, sampai IKI Bapak dan Ibu, indikator kinerja individu ya. Saya lihat punya siapa yang cukup bagus ya. Sebentar saya cek dulu Bapak dan Ibu ya. Ada yang sudah cukup bagus sampai ke IKI. Sebentar saya cek dulu. Atau Bapak dan Ibu ada yang menganggap punya dia udah sangat bagus. Silakan, sebentar dulu ya. Saya cek dulu. Bapak dan Ibu ada absensi? Tolong diisi ya Bapak dan Ibu ya. Hmm. Apakah kelihatan? Kelihatan, Bu, Kelihatan ya. Kelihatan, Bu. tapi kurang besar, Bu. Ini belum juga? Sedikit lagi, Bu. Ya. Ini contoh ya, Kelihatan, contoh Bu. ya. Saya ngelihat contoh aja. Nah, ini yang disebut dengan cascading. Kok nggak bisa lagi tangannya? Kecilin. Oke. Ini ini indikator kinerja programnya ya. Dirjen P2P ya. Bapak dan Ibu ini contoh Bapak dan Ibu ya. Saya nggak membahas sampai isi ya Bapak dan Ibu ini contohnya cascadingnya. Kemudian ini yang kepala kantornya, kepala kantor KKP. Nah, ini indikatornya. Nah, ini adalah indikator kinerja koordinator. Nah, diturunkan sampai IKI staff. IKI staff itu kayak misalnya gini, epidemiolog itu apa? Ini alangkah bagusnya kalau Bapak dan Ibu menyusunnya jangan kayak gini ya, tapi karena kita di era fungsional, Bapak dan Ibu harus buat epidemiolog itu apa sih SKP-nya, indikatornya gitu. Ambil dari SKP ini, kemudian entomolog, ya kan? Jadi kalau bisa itu per fungsional lebih bagus lagi. Terus nanti ada jabatan pelaksana Bapak dan Ibu buatnya. Oke, seperti ini modelnya ya. Sudah bisa ya, udah bisa di ini ya. Kalau bagus lagi, kalau ini kan langsung digabung kayak gini ya, langsung ditulis umum. Nah, kalau ini bisa digabung lagi, dipecah lagi Bapak dan Ibu, misalnya dari jumlah orang yang melakukan kegiatan penapisan pemeriksaan di bandara. Misalnya satu ya, epidemiolog itu misalnya apa namanya jumlah orang yang melakukan pemeriksaan TB, HIV, misalnya kayak gitu. Itu lebih bagus lagi, jadi lebih spesifik lagi. Oke? Seperti ini maksudnya, saya menggambarkan skemanya aja sampai di level IKI. Ya, nanti kita diskusi ya, jangan diskusi dulu. Pertanyaannya disimpan dulu. Berikutnya, itu udah ya. Kemudian, analisa cost cutting. Itu menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan aktivitas dengan antar tupoksi dengan tupoksi lain ya. Cukup banyak ya, misalnya Bapak dan Ibu, kalau misalnya karena kita ini baru 2023, Bapak dan Ibu jangan pakai Tinker dulu ya, pakai substansi aja. Oke, ini kelihatan di layar? Oh, sebentar, saya ulang. Kalau ini, sebentar dulu ya. Bukan ini nggak cocok cross cutting. Cross cutting.
Oke, ini contohnya apakah kelihatan? Nah, cross cutting itu Bapak dan Ibu, ini cross cuttingnya lebih kepada tupoksi ya. Jadi cross cutting kita itu tolong Bapak dan Ibu nanti sandingkan satu kayak misalnya ini kan sudah ada ya kegiatan di Dukman, ini udah ada, oh ini Dukman, ini yang di kekarantinaan, ini kebijakannya, ini strateginya. Kemudian dengan fungsi lain yang belum ini, misalnya contohnya dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Sebentar ya, saya tampilkan tapi mungkin bukan kartes nanti bunyinya. Sebentar, saya tampilkan punya P2P. Sebentar. Seperti ini juga oke. Bapak dan Ibu boleh seperti ini juga. Tapi ini sedijennya agak sedikit rancu sih sebenarnya. Maksudnya kalau untuk ke karet. Nah ini misalnya ini kan. Ini indikatornya Bapak dan Ibu. Udah kelihatan ya ini ya. Nah ini indikatornya. Ini ketika masuk ke Timker, Bapak dan Ibu ke Timker. Ada dua ya informasi nilai informasi birokrasi. Ini yang P2P-nya. Nah, ini kegiatan timkernya Bapak dan Ibu. Nah, kita menganalisa juga peran-peran, nah, Kementerian Pan-RB, lintas sektor, lintas program. Jadi, cross cutting kita akan bagus ketika ada semua fungsinya itu terlihat gitu loh. Baik di dalam internal kita, saling menyambung, kemudian dengan ada keterkaitan lagi dengan lintas sektor atau lintas program Bapak dan Ibu. Seperti ini. Oke. Nah, kalau bisa dianalisa ini Kementerian PAN dalam hal apa, oke, BKN dalam hal apa, Kementerian Kesehatan dalam hal apa, itu lebih bagus lagi. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah absensi dan notulen rapat perencanaan kinerja. Nah, seperti tadi, harus ada pimpinan, kemudian ada seluruh pegawai, pertimker, katimker, atau koordinator substansi, itu harus ada. Nah, yang paling perlu dalam hal ini adalah ada arahan pimpinan, ada dokumentasinya gitu, yang menunjukkan kalau pimpinan kita hadir. Ini untuk poin satu, satu yang terakhir adalah pemanfaatan. Pemanfaatan dokumen pertama adalah RAP ulang lagi ya. Tapi untuk di poin C ini, satu C ini yang dilihat adalah ada kegiatan dan anggaran per tahun. Ini yang dilihat di RAK ini. Kemudian ada laporan pelaksanaan kegiatan Bapak dan Ibu. Untuk laporan pelaksanaan kegiatan kita eh, nggak usah semua, tapi mungkin ada kegiatan per timker ya. Ada laporan, kita ambil laporan kegiatan per timker aja, per koordinator. Pokoknya ada sampelnya ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pembahasan penetapan target. Itu rapat perencanaan, bisa dipakai rapat perencanaan, tapi isinya adalah ada pembahasan penetapan target, ada kertas kerja penetapan targetnya Bapak dan Ibu. Kertas kerja penetapan target Bapak dan Ibu jangan ini lagi ya, jangan jangan berbeda lagi. Saya heran juga sih sampai izin ngomong kayak gini, kok bisa sih kertas kerja penetapan targetnya beda gitu. Kertas kerja pematang target untuk yang 2022 sampai 2023 ini kita udah pakai yang ini Bapak dan Ibu sebentar. Jangan sampai keliru-keliru lagi ya. Eh, saya harus buka-buka dokumen, file dulu nih ya sebentar. Yang ini Bapak dan Ibu. Oke, indikator satu ini ya kan. Ini kertas penetapan target. Eh, ini indikator dua. Oke, ini indikator tiga.
Kayak gini. Jadi jangan jangan ini lagi, jangan jangan berubah-berubah lagi Bapak dan Ibu penetapan targetnya. Oke, sama perhitungan kinerja bedanya adalah yang pertama untuk menetapkan target, yang kedua untuk perhitungan kinerja seperti itu. Nah, tinggal di PDF kan nanti. Berikutnya, kemudian adalah laporan monitoring. Laporan monitoring ini bulanan, triwulan, semesteran. Kemudian Bapak dan Ibu, kemudian ini 5 dan 6 nih hasil review RAK nih ya. 5 dan 6 ini hasil review RAK Bapak dan Ibu. Ini kemudian nomor 7 adalah PK Kepala Kantor. Turunan PK, kontrak kinerja, SKP. Nah, nomor 8, bukti pencapaian indikator kinerja. Ini yang hasil penilaian, kalau ini adalah kontrak kinerja, ini adalah hasil penilaian. Yang terakhir adalah bukti inovasi. Jadi Bapak dan Ibu nyusunnya nanti seperti ini dokumennya, filenya. Oke, Bapak dan Ibu, saya izin sebentar ya. Mau ke toilet bentar ya Bapak Ibu ya, sebentar ya.
Baik Bapak Ibu, maaf ya tadi saya ke toilet dulu. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai dokumen perencanaan kinerja di poin 1C ini. Jadi Bapak dan Ibu silakan menyiapkan dokumen untuk perencanaan kinerja. Kita lanjut untuk berikutnya. Eh, ini tadi udah ya, ini tadi udah. Oke. Nah ini kakak dengan tipoksi tadi sudah. Nah ini dokumen nomor 2 ya. Dokumen nomor 2. Yang pertama adalah pedoman dan SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja Bapak dan Ibu. Jadi ada pedomannya, kemudian ada SOP pengukuran, dan yang berikutnya adalah SOP pengumpulan data kinerja. Jadi ini SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja ini udah lama banget ya kita punya ya. Jadi Bapak dan Ibu mestinya sih ini sudah tidak menjadi masalah lagi SOP ini untuk perlu tahu dokumennya seperti apa. Kemudian nomor 2 itu bicara tentang RAK, tapi yang mau dilihat adalah dari sisi DO dan formula perhitungan. Jadi Bapak dan Ibu setiap indikator itu harus ada DO dan formula perhitungan. Kita ada yang sudah kita susun, tapi saya nggak tahu apakah Bapak dan Ibu menggunakan ini atau tidak. Mestinya sih menggunakan ini ya sebenarnya. Jadi maksud saya kalau nanti akan ada berbeda, Bapak dan Ibu gunakanlah yang ini ya. Sebentar, saya ini lagi. Apakah sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Ini DO yang kita sampaikan udah lama ya, cukup lama ya. Ini adalah definisi operasional, cara perhitungan. Kelihatan ya? Oke, Pak. Ini definisi operasional secara perhitungan BTKL. Ini BTKL ya Bapak dan Ibu ya. Ini ada jumlah surveillance faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan. Ini DU-nya Bapak dan Ibu. Ini cara perhitungannya. Kemudian ini mekanisme perhitungannya apakah dihitung kumulatif atau bulanan, dan ini sumber-sumber datanya ya Bapak dan Ibu ya. Mestinya ini menjadi lampiran di dalam RAK Bapak dan Ibu. Dalam RAK mestinya ini dilampirkan. Nanti tinggal ditambahkan tanda tangan kepala Satker. Oke, ini sudah ada ya. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti juga sudah ada, realisasi anggaran juga sudah ada Bapak dan Ibu. Kemudian KKP juga mestinya sudah ada juga ya. Yang KKP terbaru belum ada terima, Mbak. Yang ini, Mbak, yang udah ada indikator direktif belum ada terima lagi, Mbak. Terima kasih. Iya, nanti kalau gitu nanti kita sampaikan lagi. Mestinya sih sudah ya, karena kita udah monef sini. Harusnya kalau udah monef semuanya udah ada. Tapi nanti nggak apa-apa, kita kirimkan lagi aja. Nah ini indikatornya seperti ini Bapak dan Ibu ya, definisi operasional ini, cara perhitungannya ini, mekanisme perhitungannya bulanan, dihitung kumulatif ataupun dihitung bulanan seperti ini ya. Ini sumber data juga ada. Nah ini punya duit kada? ini sudah ada. Boleh di ini Mbak Dewi, di mute Mbak Dewi, Mbak Dewi Sampit. Maaf, Pak. Nah, kemudian ini kinerja implementasi BPK Satker, ada yang realisasi anggaran, rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti. Seperti ini Bapak dan Ibu ya, sudah ada. Jadi jangan memasukkan dokumen-dokumen yang aneh ya, maksudnya yang tidak sesuai gitu. Nanti kita kan sama-sama ini ya, KKP itu sama, maksudnya bedanya itu mungkin di target atau ada inovasi-inovasi tertentu gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Berikutnya lagi, saya share ulang lagi. Masih ini ya. Oke. Ini dokumen berikutnya lagi. Udah kelihatan lagi ya kembali ya. Kok ini nggak bisa kok ini? Ini harusnya ini. Salah share, sorry, salah share. Ya, ini. Berikutnya yang poin 2B,
itu adalah rapat-rapat pengukuran kinerja Bapak dan Ibu. Jadi ada laporan, ada undangan, ada daftar hadir, notulen rapat, kemudian dokumentasi, arahan pimpinan, ada seperti sambutan gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi itu analisa relevansi dan kecukupan data kinerja. Nah, untuk analisis relevansi dan kecukupan data kinerja pada saat kami tahun lalu, ini untuk menghitung apakah data-data kinerja yang kita kumpulkan itu cukup untuk mengukur data kinerja. Jadi yang kami tampilkan, misalnya contohnya tadi ya untuk mengukur apa sih tadi indeks deteksi dini, kita kan butuh laporan harian ya. Laporan harian itu bisa nggak menghasilkan kinerja tersebut. Jadi Bapak dan Ibu harus membuat analisa nih di Word, itu dituliskan misalnya indeks deteksi dini itu dihitung melalui S-Max dibagi yang tadi, kemudian Bapak dan Ibu harus membuat analisa. Karena kemarin kalau khusus eselon 1 ini belum diterima izin, jadi kami baru akan membuat lagi nanti yang baru. Jadi model seperti ini Bapak dan Ibu. Indikator nomor 1 misalnya, indeks deteksi dini. Ini kan cara perhitungannya ini kan. Nih, kemudian ini DO-nya, ini cara perhitungannya, ada 4 parameter, presentasi orang yang diperiksa sesuai standar untuk menghitung ini. Nah, kita kan ngelihatnya dari sumber data ini ada rekap laporan harian. Nanti kita capture-kan rekap laporan harian, itu menghasilkan jumlah orang yang diperiksa sesuai standar ya kan. Nah, jadi ditunjukkan, kemudian di-capture lagi data kunjungan poliklinik, di-capture aja. Jadi ini melihat apakah sumber-sumber data-data yang kita gunakan relevan atau cukup untuk mengukur indikator ini, seperti itu. Dibuat relevansinya. Saya belum bisa membuat contoh, di Satker juga saya belum lihat ada. Kalau teman-teman yang punya Satker nanti silakan, nanti kami punya nih dokumen ini tampilkan sebagai gambaran, bukan untuk buat nyontek ya Bapak dan Ibu ya. Gambaran aja sih, karena nanti bagaimanapun capture-annya kan berbeda ya. Capture-an laporan harian di KKP Tembilahan dengan di Suta mungkin akan berbeda gitu. Oke. Kemudian ini adalah laporan Monef, IKK, IKP. Ini kita akan ngulang-ulang, ada beberapa yang kita ulang-ulang, silakan aja. Yang penting di-capture aja, masukin ke sini Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian nomor 5 adalah laporan monitoring, ini per timker. Jadi Monef per timkernya. Jadi ada perjenjangnya, tapi ini yang Monef ya. Kalau kita bicara Monef Bapak dan Ibu itu nggak mesti sama dengan evaluasi ya, karena evaluasi itu mungkin lebih detail ya, ada banyak analisa-analisa gitu. Kemudian ini sampai ke level laporan monitoring kinerja individu Bapak dan Ibu. Kalau menurut saya sih ambil aja beberapa sampel aja ya, jadi nggak usah semua laporan monitoring kinerja individunya. Kemudian ini capture karena permintaannya adalah pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja. Kalau kita memang sumbernya datanya sama, berarti 2 kali aja di capture. Tapi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya aplikasi Satker yang bisa untuk mengumpulkan berbeda, untuk mengukur beda. Kalau e-performance itu lebih kepada pengukuran kinerja Bapak dan Ibu, e-performance. Nah, kalau misalnya kami mencoba memisahkan seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk pengumpulan kami anggap Emonef DJI, Emonef Bappenas, aplikasi Satker kalau ada. Kalau untuk pengukuran kami pakai e-performance pemantik aplikasi Satker. Tapi kalau Bapak dan Ibu menganggap pengumpulan kinerja dan pengukuran sama, samakan aja juga dokumen ini sama ini. Jadi semua Emonef DJI, Emonef Bappenas, aplikasi Satker itu pemantik, e-performance semua digabungkan juga bisa sama dokumen 6 dan 7 Bapak dan Ibu ya. 2C. 2C itu ada SOP pengurangan tunjangan kinerja. Ini minimal dokumen ini harus ada. SOP pengurangan tunjangan kinerja. Kemarin ada beberapa satker yang tidak bisa menampilkan ini sehingga nilainya jadi rendah Bapak dan Ibu. Kalau misalnya bagaimana sih membuat SOP pengurangan tunjangan kinerja? Tolong bagian kepegawaian berdiskusi dengan tim pusat ya, karena kami juga tinggal ngambil aja sih kami dari Mbak Mio. Kemudian atau bukti pemberian pengurangan tukin berdasarkan pencapaian kinerja. Kalau kita memang bukti pencapaian pengurangan tukinnya masih berdasarkan absen, mungkin bisa di-capture. 2. SOP penempatan. Itu minimal Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu mungkin harus buat SOP penempatan satker staf ke Wilker itu ada nggak sih? Di kantor induk itu ada nggak sih? Gitu. Itu aja dibuat SOP penempatan kalau di level satker ya.
kayak misalnya di direktorat, misalnya SOP pemindahan penempatan dari tim ker A ke tim ker B, misalnya seperti itu. Kemudian atau bukti penempatan penghapusan jabatan berdasarkan pencapaian kinerja, Bapak dan Ibu. Kemudian ditambahkan lagi hasil evaluasi struktur organisasi, peta jabatan, Anjab, ABK, Bapak dan Ibu. Untuk nomor poin 2 nanti Bapak dan Ibu buatin berdasarkan file-file, misalnya nomor satunya 2C 2.1 lagi, SOP penempatan. 2, bukti penempatan. 3, peta jabatan. 4, Anjab. 5, ABK. Boleh kayak gitu Bapak dan Ibu, folder ya. Kemudian ini analisa-analisa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus buat pencapaian kinerja yang sudah mempengaruhi kebijakan, sudah mempengaruhi refocusing, sudah mempengaruhi strategi, sudah mempengaruhi aktivitas, sudah mempengaruhi anggaran. Buatnya analisa Bapak dan Ibu ya. Atau Bapak dan Ibu bisa membuat matriks tapi penjelasannya di justifikasi nanti harus cukup jelas ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Misalnya, sebentar ya, ini 2C ya. Sebentar. Saya cek dulu. Bentar ya Bapak Ibu ya, cari dulu. Oke, ini analisa pengaruh capaian kinerja dengan perubahan anggaran Bapak dan Ibu ya. Ini punya saya Dijen Bapak dan Ibu. Nah, ini ceritanya kayak gini ini. Jadi keterkaitan capaian anggaran dengan perubahan anggaran untuk indikator persentase tingkat kepatuhan penyelesaian dokumen pengelolaan BUMN ini di Sedijen P2P ya. Nah, ini dijelaskan, yang pertama dijelaskan kalau misalnya, nah ada sekian yang belum ditindaklanjuti ya, baru sebesar 12% ditindaklanjuti. Nah, memperhatikan tersebut, maka dirubahlah strategi dan untuk untuk pengorbanan anggaran itu, sehingga pengelolaan BUMN itu mendapatkan tambahan anggaran guna menyelesaikan pertemuan dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk percepatan penyelesaian hibah BNN misalnya. Nah, jadi karena ada kebutuhan mendesak kita baru 12% yang harus kita tindak lanjuti. Capaian kinerja kan baru 12% di bulan berapa tadi? Di triwulan berapa tadi masih 12% Bapak dan Ibu sampai triwulan 3. Nah, jadi capaian kinerjanya berapa? Cuma 12% triwulan 3 penyelesaiannya gitu. Maka diubahlah, mereka mengubah untuk meningkatkan capaian tersebut mereka mengubah anggaran. Jadi capaian kinerja mempengaruhi perubahan anggaran sehingga direvisi menjadi ada tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pertemuan dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk penghapusan BUMN. Nah, untuk 26 provinsi ini sudah dijelaskan. Oke. Ini sudah dapat hasilnya. Ini udah dapat. Nah, gitu. Oke. Nah, hasilnya adalah setelah pertemuan itu dari 12% bisa mencapai 37%. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi pertama, latar belakang. Terus apa sih masalahnya? Capaian kinerja sekian nggak tercapai di triwulan ini gitu.
Kemudian apa strategi yang kita rubah? Apakah anggaran, apakah strategi, apakah kebijakan, apakah tadi refocusing dan lain-lain. Kemudian hasilnya apa? Seperti itu. Seperti itu maksudnya analisanya Bapak dan Ibu ya. Saya harapkan cukup jelas ya. Nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Nah, untuk analisa-analisa ini semuanya Bapak dan Ibu, ini dibuat Bapak dan Ibu. Mungkin bisa satu capaian kita merubah sekalian strategi dan aktivitas. Bisa aja mengulang. Jadi strategi dirubah, bagaimanapun pengaruhnya dengan kegiatannya kan. Atau plus dengan anggaran itu boleh juga, nggak masalah juga. Asal bisa dijelaskan dalam penjelasan. Kemudian analisa efisiensi anggaran. Jadi analisa efisiensi anggaran itu kita bisa melihatnya dan upaya-upaya apa yang harus ditambahkan, upaya-upaya apa yang kita lakukan untuk mencapai efisiensi anggaran tersebut. Poin nomor 9, absensi dan notulen rapat. Ini bedanya adalah yang pertama itu ada apa namanya absensi dalam rapat pengukuran kinerja, terus seluruh unit kelihatan gitu loh. Oke. Kemudian ada juga yang ini itu seluruh pegawai kelihatan seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Berikutnya, poin 3A itu isinya adalah lakip. Kemudian isinya nomor 2 adalah Monef pencapaian triwulan bulanan. Ketiga CHR, baik CHR yang pusat maupun SKI. Ini harusnya jangan IK ya, pusat ini ya. Bentar. Ini harusnya pusat. Oke. Oke, ini pusat dan SKI kemarin. Kemudian bukti publikasi lakipnya apa? Di capture. Kemudian bukti pengiriman lakip, surat pengantar, capture email, capture pengiriman ekspedisi. Oke. Poin 3B itu semuanya isinya hanya satu folder aja, lakip. Nah, kalau sebenarnya kayak kemarin kami dimintakan waktu review sakip semester 1, kita dimintakan di capture sama mereka. Cuman dicukup dengan lakip aja sebenarnya bisa. Cuman maksudnya gini, kalau yang kemarin tuh kita minta disuruh capture yang analisis kinerja tahunan dibandingkan target akhir, dibandingkan dengan target-target tahun lalu, kemudian dibandingkan target nasional, di capture penyebabnya, hambatannya, tapi cukup dokumennya hanya lakip untuk 3B. 3C, ini adalah rapat penyusunan lakip, Bapak dan Ibu. Ada pimpinan, saker, unit kerja, timker, staf, laporan notulensi. Kemudian ada absensi rapatnya. Kemudian nomor 3 adalah analisa pencapaian kinerja mempengaruhi aktivitas. Ini bisa diulang dari yang tadi. Analisa pencapaian kinerja telah mempengaruhi anggaran bisa diulang dari yang dokumen ini tadi. Ya, oke. Kemudian laporan Monef juga diulang. Kemudian bukti bahwa informasi lakip tahun lalu telah menjadi dasar penyusunan RKT tahun evaluasi revisi. Sama ini Bapak dan Ibu. Jadi ada lakip tahun 2022 atau 2023 itu sudah ada, itu sandingkan satu ini lakipnya, terus perubahan di dalam RKT kita ya. Apakah perubahan di target, apakah perubahan di anggaran, seperti itu. Kemudian bukti pencapaian kinerja telah mempengaruhi budaya kinerja. Ini kemarin Bapak dan Ibu ada banyak ya tampilan budaya kinerja yang kita bisa tampilkan Bapak dan Ibu ya. Kalau nggak salah kemarin di Mataram, budaya kinerja yang ditampilkan adalah cashless. Satu, itu cashless itu bisa ditampilkan. Tampilkan aja Bapak dan Ibu. Tapi harus ada bukti-buktinya mempengaruhi budaya kinerja. Kemudian cashless-nya itu sampai ATK juga cashless itu kalau nggak salah di Mataram ya, KKP Mataram itu cukup bagus ya. Apalagi budaya kinerja daring, Bapak dan Ibu bisa membuat daring, budaya-budaya kinerja. Terus budaya kinerja apa lagi yang kita bisa tampilkan? Bapak dan Ibu bisa tampilkan itu Bapak dan Ibu ya. Hal-hal apa yang berubah mempengaruhi budaya kinerja kita ya. Kemudian bukti inovasi. Bukti inovasi ini menjadi agak rumit ya. Teman-teman kalau misalnya punya inovasi bisa saling share di sini. Nah, nanti dalam waktu dekat nanti kita akan berdiskusi dengan dengan Roren bagaimana proses mendapatkan inovasi yang persetujuan inovasi dari Sekjen. Masih dalam proses pembahasan. Oke, nomor yang berikutnya adalah poin evaluasi akuntabilitas kinerja.
Yang pertama nomor 1 ada pedoman dan SOP. Yang kedua adalah laporan hasil monefnya, sama diulang lagi nih. Nah ini laporan evaluasi berjenjang ya Bapak dan Ibu. Dari tim KER, misalnya ada 4 tim KER ya, kemudian ada direktorat, kemudian atau rapat satker gitu ya, laporan evaluasinya. Kemudian nomor 4B, SOP evaluasi yang dilakukan oleh SPI, SKI gitu atau internal, lengkap dengan kertas kerjanya, kemudian bukti sertifikasinya, ini sama ya, bukti pelatihan workshop, sertifikat dimintanya ini. Kertas kerja evaluasi, jadi Bapak dan Ibu kalau SK-nya ada 5, sertifikatnya ada 5. Kalau SK-nya ada 6, sertifikatnya ada 6. Laporan evaluasi berjenjang, itu sama diulang lagi, di copy file lagi di situ. Kemudian bukti penggunaan aplikasi ya, ini juga di copy ulang lagi Bapak dan Ibu. Nah, poin 4C ya, bukti TL Lakip tahun lalu. Jadi Bapak dan Ibu, bukti TL Lakip tahun lalu itu Bapak dan Ibu harus capture hasil tindak lanjut Lakip tahun lalu ya. Misalnya contohnya ya. Rekomendasi Lakip tahun lalu itu saya buka Lakip siapa ya dulu ya. Sebentar ya, saya buka dulu di link Lakip. Ini contohnya Bapak dan Ibu ya. Ini di 2022 yang lalu ini ya. Ini Lakip siapa nih? Lakip, tapi nanti ambilnya 2023 Bapak dan Ibu. Ini contohnya Lakip Banjarbaru nih ya. Saya ambil satu contoh Lakip Banjarbaru. Ini kan sudah ada di ini ya. Direkomendasikan untuk ditindaklanjuti. 1. Perbaikan dalam rancangan rencana kegiatan. Nomor 2. Peningkatan kapasitas dengan melaksanakan pelatihan. 3. Peningkatan komitmen dan kerjasama internal. 4. Perbaikan teknis rencana pengembangan TTG. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium. Nah ini Bapak dan Ibu buat tindak lanjutnya apakah sudah dilakukan atau enggak. Misalnya nomor 1 gini. Terhadap rekomendasi laporan kinerja tahun 2022 yakni perbaikan dalam rancangan kegiatan, maka BTKL Banjarbaru telah melakukan tindak lanjut yakni 1. Betul. Contohnya menyusun rencana kinerja, rencana kegiatan bulanan dalam bentuk per minggu misalnya contohnya. Nah, di capture. Nih bentuk rencananya gitu. Nomor 2, melakukan menyusun surat edaran kepala kantor untuk perbaikan kegiatan setiap bulan berdasarkan hasil laporan bulan sebelumnya. Di capture surat edaran. Kayak gitu Bapak dan Ibu ya. Nomor 2, terhadap rekomendasi Lakip 2022 yakni peningkatan kapasitas dalam melaksanakan pelatihan. Maka BTKL Banjarbaru telah melakukan 1 pelatihan kapasitas laboratorium bla bla di capture pelatihannya. Kayak gitu Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, itu 1 ya. Jadi yang disebut itu adalah bukti TL Lakip tahun lalu. Oke. Berikutnya adalah bukti hasil monef berkala. Tapi Bapak dan Ibu, itu kan tadi ini ya. Itu kan tadi Lakip ya. Ini hasil monef. Monef berkala itu kan kita ada monef tuh Januari, ya kan Februari atau triwulan 1, triwulan 2. Nah, misalnya Januari, hasil monefnya rekomendasinya adalah setiap staf harus menyusun rencana kerja dan membahasnya dengan kepalanya atau pimpinannya. Nah, itu dibuktikan
berdasarkan rekomendasi Monef tahun lalu. Harusnya sih di Januari, harusnya eh, hasil rekomendasi Monef di Januari itu sudah di TL di bulan Februari. Jadi di Februari harusnya di dalam laporan Monef Februari Bapak dan Ibu menunjukkan gini, sebelum menyusun laporan Monef itu bahas dulu tuh TL Monef tahun lalu, Monef yang triwulan lalu apa sih yang sudah dilakukan seperti itu. Itu ya. Kemudian bukti perbaikan dan peningkatan akuntabilitas berdasarkan hasil evaluasi. Jadi Bapak dan Ibu ini buat sandingan aja. Oke. Ini dibuat sandingan antara capaian per indikator dari tahun 2022 ke 2023. Kalau ada peningkatan capaian Bapak dan Ibu, artinya kita mendapat nilai nih Bapak dan Ibu. Kalau ada peningkatan. Gitu. Misalnya ya indikator indeks deteksi dini, sandingkan ya. Monef apa namanya? Lakip pada Lakip hasil evaluasi Lakip tahun 2022 indeksnya 0,9. Lakip tahun 2023 0,93 meningkat, terus keterangan meningkat atau tercapai gitu ya. Jadi ada itu untuk perbandingan hasil evaluasi Lakip. Nah, kinerja bulan triwulan lalu ini yang dari Monef. Ini tadi kan dari Lakip, ini dari Monef. Triwulan 1 nih sekian, triwulan 2 sekian kayak gitu. Oke. Bukti efektivitas dan efisiensi kinerja berdasarkan hasil evaluasi Lakip. Ini sudah ada pemanfaatan untuk efektivitas dan efisiensi kinerja bulan berikutnya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu bisa memasukkan dokumen yang sama antara 3 dan 4. Bedanya adalah kalau misalnya nomor 3 itu ada hasil Lakip dan ada hasil Monef. Kalau nomor 4 itu hanya hasil Lakip saja. Dan Monef juga sudah dimanfaatkan itu di dalam laporannya kelihatan. Nomor 5, ini mirip-mirip juga Bapak dan Ibu, sama sandingannya juga, sandingan peningkatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi Lakip, sama juga nih. Nomor 6, bukti inovasi. Nanti kalau kayak gitu, karena ini sama, Bapak dan Ibu, kita buat kayak gini saja ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita ubah sebentar, saya ubah sebentar. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kita buat sandingan antara capaian relatif tahun lalu dengan tahun sebelumnya, tahun ini dengan tahun sebelumnya, dan Monef Januari, Februari, Maret, April itu dengan bulan berikutnya. Kemudian nomor 5, 6 ini adalah bukti inovasi Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, desk kita ini kita akan lakukan ke unit kerja pusat 6 unit kerja 51 balai besar loka kekarantinaan kesehatan dan 10 balai besar Labkesmas. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu, kemarin kita ada AA ya, sehingga ketika kita AA ini waktu itu dananya tidak cukup untuk ini, jadi ada yang kita ambil dari Desakip, sehingga mohon maaf ketika untuk Labkesmas dan Satker Pusat juga kami kurangi waktu itu. Jadi kami minta mohon izin ya Labkesmas pakai biaya sendiri, pakai DIPA masing-masing dulu ya. Oke, satu petugas Satker Des akan melakukan des terhadap 3-4 unit kerja atau Satker. Direktorat akan des dengan SKI Ditjen P2P.
Kemudian DES dilakukan terhadap dokumen Satker yang telah diupload Satker dalam link. Linknya nanti ini Bapak dan Ibu, nanti saya infoin gimana di linknya ini nanti Bapak dan Ibu isi ya. Nah ini kegiatan kita. Oke, ini jadwalnya Bapak dan Ibu akan ada paparan dari narasumber. Yang pertama, penyusunan dan pengukuran indikator kinerja oleh Kemenpan. Kemudian peran SKI dalam evaluasi sakit oleh Inspektur Jenderal. Kemudian kebijakan implementasi sakit di Kemenkes nanti oleh Roren. Baru kemudian malam udah kita harapkan sih sebenarnya malam kita masih bisa ada DES mungkin satu satker ya supaya memenuhi waktu kita yang kita tentukan ya karena cukup banyak. Oke, kayak gini ya uploadnya apa Bapak dan Ibu membuatnya ya Bapak dan Ibu ya. Nanti Bapak dan Ibu nama satker Bapak dan Ibu di sini. Kemudian poin 1A seperti ini tadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 1B, 1C sampai 4C ya. Seperti itu aja Bapak dan Ibu ya. Oke, seperti nanti nyusunnya, silakan Bapak dan Ibu nyusun seperti ini formatnya. Oke. Kemudian nanti Bapak dan Ibu upload sebentar. Ini linknya. Yang ini apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah? Ini nanti akan kami share link ini Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah konfirmasi kehadiran ya. Yang biaya pusat ada UPT. Nanti Bapak dan Ibu isi konfirmasi kehadiran sini. Ini emailnya, satkernya apa, tinggal dipilih. Kemudian namanya siapa, NIP, tim kerjanya, tim kerja apa, jabatan, bank, nomor rekening, rekeningnya atas nama siapa. Seperti itu. Kemudian ini yang peserta pusat ya, sama. Dan narasumber juga seperti ini sama. Kemudian ini link data dukung Bapak dan Ibu. Link data dukung nanti ngisinya begini. Ini emailnya, kemudian satkernya tinggal dipilih. Nah Bapak dan Ibu buat link dulu. Dari dokumen-dokumen tadi, buat link dulu, baru linknya di-upload di sini. Oke. Nama petugas desnya nanti siapa, nomor teleponnya nanti apa. Ini nama yang datang ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu jangan kasih nama penanggung jawab, tapi dia nggak datang. Nanti kami menghubungi pada Satdes, orangnya nggak ada. Jadi nama penanggung jawabnya jangan nama kepala satker juga Bapak dan Ibu. Petugas des aja. Nomor telepon WA terus disubmit. Jadi ini Bapak dan Ibu, dari dokumen tadi itu, Bapak dan Ibu buatin link, kemudian linknya di-upload di sini. Oke. Berikutnya nanti akan ada link CHD kami masukkan di sini, sama ini materi pertemuan. Nanti kami akan kirimkan setelah selesai rapat persiapan ini. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu saja dari kami. Kita mungkin kalau ada yang ingin berdiskusi atau Bapak dan Ibu ada yang merasa Semarang, Bu pengen- Christine. Iya, Semarang, Bu Christine. Iya. nggak sabaran banget Mbak Nuri ya. Oh iya Bu, ya Allah, maaf ya Bu. Saya belum ucapkan terima kasih Bu. Udah. Silakan Mbak Nuri. Oh iya, maaf Bu, belum dipersilakan sudah mengajukan Nggak diri. apa-apa Mbak, nggak sabar kan Mbak. Oke Mbak, silakan. Iya Bu, ini mau tanya Bu, yang untuk RKT 2023 yang revisi, itu kan berarti kita harus membuat RKT revisi sama harus ada review RAK. Nah, saya mau tanya dulu Bu, yang pertama, kalau kita review RAK, kemudian ada perubahan, itu apakah kita hanya laporan review saja atau ada RAK revisi ke berapa? Jadi maksud saya ada dokumen RAK revisinya gitu. Satu itu Bu. Terus yang kedua, kalau kita ada dokumen revisinya, itu nanti pengalaman kami Bu, seperti yang sudah itu nanti jatuhnya di poin bahwa dokumen belum berusia 1 tahun Bu. Jadi mohon arahannya sebaiknya bagaimana ya Bu? Terima kasih. Ya, makasih Mbak Nuri. Yang pertama, untuk review RAK, selain laporannya, kita harus merevisi RAK-nya, ya kan? Tapi Bapak dan Ibu, mungkin supaya kita tidak terganggu dengan tanggal dan lain-lainnya, Bapak dan Ibu masukkan aja di revisi itu nanti revisinya tok ya, bukan RAK komplit di dalam lampiran, gitu loh.
Seperti itu aja, karena kita terikat dengan umur dokumen nih, usia dokumen nih. Jadi misalnya gini, yang kita rubah adalah ada penambahan indikator ya. Penambahan indikator berarti itu perlu di bab berapa tuh? Target kinerja ya, perubahan target kinerja. Seperti RAP yang kami lakukan, kan ada perubahan DO tuh ya. Perubahan DO-nya, RAP-nya tetap sama, perubahan DO-nya kami masukkan di dalam lampiran, nah tanggal perubahan DO tersebut dimasukkan di dalam lampiran gitu. Seperti itu saja ya mungkin ya mensiasatinya. Gimana Bapak? Maaf Bu Christine, saya kok nggak mudeng ya. Maksudnya, jadi dokumennya misalnya RAK awal misalnya kayak gini. Terus ternyata kita ada revisi penambahan indikator misalnya. Nah, Jadi kita tidak ada dokumen RAK revisinya, nggak usah ada. Tapi kita eh, bikin lampiran perubahan atau gimana maksudnya Bu? Saya kok belum mudeng. ada dokumennya tetap ada. Misalnya gitu, untuk RA penambahan indikator berarti di bab berapa ya Bapak dan Ibu di RAK? Kalau nggak salah target kinerja dan kegiatan bab 2 ya, bab 3 ya? Iya kan? Bab 3 ya. Saya lupa. Misalnya contoh di bab 2. Kan kita menambah satu indikator. Berarti yang kita rubah hanya bab 2, sementara bab 1 kata pengantar dan lainnya itu tetap. Nah, perubahan bab 2 itu kita masukkan di dalam lampiran. Mungkin begitu saja ya. Kami melakukan itu untuk tahun 2023 lalu. Kan ketika kita revisi, Mbak Nuri, ketika kita revisi RAK kan tidak kita revisi semuanya ya, Mbak ya. Kita revisikan sesuai dengan kayak ini indikator direktif, ya kan? Berarti dia Iya. hanya berubah di sebentar saya lihat dulu format RAK deh biar enak lihatnya. Iya. Soalnya Misalnya, selama ini Bu, kalau saya tak buat dokumen baru RAK revisi 1, RAK revisi 2 seperti itu sih Bu. harusnya kayak gitu. Oh iya, Cuman makanya kemarin. harusnya kayak gitu. Cuman kalau setiap kita kayak gitu, izin mintanya, oh ini berarti dokumennya baru kan, gitu. Nah, betul. Nah, itu selalu begitu. Jadi, tahun lalu, Juni lalu, yang semester 1 lalu, eh, kan ada des sakit eselon 1 ya, bulan September lalu ya. Eselon 1 kan ada desnya 2 kali ya. Nah, di dalam situ, karena kita ada perubahan DO, kemarin kami udah sepakat dengan izin yang des pada saat itu dimasukkan dalam lampiran. Jadi, apa yang dirubah, itu dimasukkan dalam lampiran gitu. Tetap aja kata pengantar kepala kantornya tetap gitu. Kan dilihat mereka dari kata pengantar kepala kantor doang kan. Seperti itu. Misalnya ya, ini ya, sebentar saya coba ya. Karena kalau permasalahannya usia dokumen memang selalu itu nanti jebakan Batman-nya. Sebentar saya cek ya. Oke, seperti ini kan Bapak ini di bab 4 ya. Bab 4 ternyata ya di RAK ya. Nah, bab 4 kan kita kan menambahkan ada apa ya? Apa satu gitu, apa namanya? Dua indikator ya. Nah, ini kan pasti akan berubah di sini ya. Sini akan berubah di sini kan. Nah, perubahan-perubahan ini jadi kita hanya merubah di bab 4. Perubahan-perubahan ini bab 4 dilampirkan saja di lampiran Bapak dan Ibu. Revisi tidak ya ketika udah ngikutin aturan kita kejebak dengan usia dokumennya kurang seperti itu udah harus setahun. Oke, gitu aja Mbak Nuri ya. Izin Mbak Christine mau tanya Iya. juga. Silakan. Berarti kan itu sih kalau kami kan mulainya di bab 2. Bab 2 itu kan sudah menjelaskan indikator apa saja. Kemudian tadi juga kan di bab 4 juga muncul. Nah, maksud lampiran itu lampiran utuh bab 2-nya yang berubah ataukah hanya matriks saja, matriks perubahan di lampiran itu? Gini Mbak, karena kan kita nggak cuma matriks di dalam itu Mbak, kan Mbak harus jelaskan DO ya Iya, kan, operasi operasional gitu. Jadi nggak bisa berarti cuma satu matriks utuh. doang. Iya, satu utuh. Ya baik. Terus Mbak, kalau yang saya ya penasaran, kenapa Mbak bab 2? Maksudnya bab 2 isinya apa ya? Bukan bab 4.
Sebentar, saya lihat. Nah, ini juga nih, jangan sampai nanti itunya Iya, beda-beda ya. sebentar. Ada di bab 2 itu kan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Ada juga ya. Kemudian ada indikator kinerja. Ya, waktu itu kan kita sempat yang Mbak Christine kita undang juga ke sini. Mm-mm. Nah, itu tapi garis besarnya aja indikator, tapi yang lebih lengkapnya memang penjabarannya di indikator 4, di indikator di yang bab selanjutnya. Oh ya udah. Berarti yang berubah saja ya Bapak Ibu ya. Hmm. Kemudian Mbak, tadi kan kita ada dakung yang sandingan IKK dari 2020 sampai 2023. Iya. Apakah itu sandingannya berarti masuk di lampiran RAK saja atau tersendiri? Iya. Sebenarnya Bapak Ibu ya, ini kan sandingan ini mereka itu hanya perlu untuk melihat kita apakah indikator kita berubah-ubah setiap tahun kan gitu ya. Iya. Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya hanya itu yang ditampilkan, baru kita tampilkan di dokumen tersendiri aja. Oh, baik. Perlu pakai target atau tidak, Mbak? Kalau dari Atau hanya indikator? indikator aja. Oh, baik. Tapi Kemudian, Bapak dari yang paling penting adalah justifikasi ya. Ijen itu kemarin, Ijen itu sangat menerima kalau itu direktif pimpinan. Jadi direktif pimpinan kalau berubah-berubah itu oke, nggak masalah. Namanya direktif pimpinan ya. Tetapi kalau diarahin sumbernya, itu yang susah. Nggak bisa diterima kalau berubah terus sering. Karena dasar juga kan cuma perubahannya pada saat midterm gitu kan. Apalagi Mbak Putri? ada lagi, Mbak. Tadi yang contoh bagan cost cutting itu kan dari atasnya itu program, apa namanya, indikator, kemudian dijabarkan kegiatan, terus instansi-instansi yang terlibat. Berarti tidak perlu ditulis kebijakan dan strateginya ya? Sebenarnya kalau saya baca kertas kerja, cross cutting itu bicara tentang keterkaitan antara saudara cross cutting. Itu keterkaitan antara hubungan kerja, strategi kebijakan, aktivitas antar bidang ataupun dengan lain, fungsi lain. Jadi sebenarnya harus ada kinerja, indikator, strategi, kebijakan, ada aktivitas gitu, harus ada Mbak. Oh, ya baik. Yang sering lupa ditampilkan sama kita adalah kita kalau internal kita mungkin bisa ya. Jadi di dalam sini ya, misalnya kalau bicara KKP nih ya, ada strategi kebijakan kan mungkin sama ya KKP itu ya. Tapi aktivitas antar PRL, PKSE, Dukman itu kan mungkin beda ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bisa dirubah itu seperti itu. Ya, nanti akan kita coba perbaiki lagi ya, Mbak. Untuk yang ini, Mbak, mohon petunjuk untuk pengukuran kinerja menjadi dasar penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional. Kalau misalnya kenaikan jenjang berdasarkan kan kenaikan jenjang tentunya melihat SKP penilaian kinerja dia ya. Apakah itu bisa? Bisa, Mbak. Cuman seperti saya bilang tadi, ini membuktikannya kan harus ada ya, misalnya apa ya, saya analisa atau misalnya dokumen-dokumennya aja pada saat kita mengurus jenjang itu, dokumennya apa atau hasil penilaian siapa nih? Hasil penilaian atasan, hasil UKOM kayak gitu. Iya betul, seperti itu bisa. Kan penilaian asal ada penilaian kinerjanya ya. Iya, asal ada penilaian kinerjanya. Kemudian Mbak yang 2C8 kan ada terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Sebetulnya kan ini sudah kita jelaskan di dalam lakip ya. Jadi apakah boleh pakai lakip saja gitu ataukah memang harus buat dokumen tersendiri lagi? Kalau memang mau dipakai lakip, capture ya Mbak ya. Oh iya, Hasil capturannya Mbak tampilkan, bukan lakipnya. Oh iya, baik. Tapi kalau mau buat dianalisa, kadang-kadang di lakip kita itu kan kurang lengkap tuh. Kalau saya lihat hasil lakip yang lalu, upaya-upaya efisiensi aja kagak ada yang dilakukan. Paling cuman perhitungannya doang kan. Upaya-upaya apa aja, nggak semua lakip di Satker itu yang ada, cuman menghitung perhitungan doang, tapi upaya apa yang dilakukan untuk mencapai itu tuh mungkin tidak semua laporan kinerja. Jadi kalau yang belum ada ya buat lagi yang lain ya, Bapak Ibu ya, dibuat analisa lagi. Tapi kalau misal sudah ada di dalam lakip, capture ya Mbak. Oh ya, baik.
Cukup Mbak, terima kasih. Mungkin nanti jika ada tambahan lagi. Oke, sama-sama Mbak Mukti. Yang lain ada? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Dari BLKM Medan, Mbak. Ya, silakan Mbak Rizky. Iya, mau tanya Mbak, kalau yang contoh SOP tadi, kalau kita dari yang tahun lalu tidak ada perubahan SOP-nya, tapi tapi kan kita ada perubahan kepala balainya. Apakah harus dibuat ulang lagi dengan kepala balai yang baru, atau bisa dipakai yang lama, Mbak? Ya, kalau cuma pimpinannya tidak masalah ya, Bu ya. Tapi yang akan berubah nanti, yang perlu perubahan satu SOP itu adalah ketika perubahan dari koordinator ke tim kerja itu wajib ya. Ketika yang tadinya jabatan pelaksana menjadi fungsional yang mengerjakannya itu wajib dirubah. Oh, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Misalnya contohnya SOP Ibu misalnya masih jabatan pelaksana. Ya, masih jadul banget dulu kan 2020, 19 lalu, 18 lalu SOP-nya jabatan pelaksana. Kemudian sekarang kan sudah berubah tuh. Mungkin sekarang udah jadi fungsional, misalnya jadi analis anggaran, apa misalnya kayak epidemiolog yang kerjakan, entomolog, ya itu harus diubah karena SOP kita sudah berubah gitu. Kalau hanya kepala kantor mungkin, apalagi kalau itu dampaknya ke usia dokumen, mungkin bisa kita susulkan berikutnya aja. Ya baik Mbak. Terima kasih Mbak. Ya. Ada lagi? Mas Budi, ini ada dari Mas Budi, dari Mas Aga, ditambahkan pilihan di listnya adalah Puskesmas ya Mas Budi. Oh, enggak gini loh, Mas Aga, kita hanya perlu data itu untuk konfirmasi kehadiran hanya untuk yang di BI Pusat, karena kan butuh nomor rekeningnya itu Pak. Itu Mas. Ah, oh iya. Baik, Oke, Mas Budi, sudah ya Mas Budi ya? ya siap. Ini langsung saya perbaiki ya. Oke, sudah. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Masih ada lagi? Izin Bu Christine Iya, silakan. dari KKP Sorong. Pak Sultan ya. Izin Bu, nanti bisa di-share materinya dan rekamannya Zoom ini Bu kalau memungkinkan. Boleh. Siap. Sama satu lagi Bu, kertas kerja penetapan target. Oh ya, Bisa kertas di-share ulang Bu. penetapan target. Oke, Iya, boleh. saya punya korupsi. Terima kasih Bu Oke, Christine. boleh. Oke. Ada lagi? Lagi Mbak, maaf. Ya, Mbak Mukti. Kan berarti kita pakai RAK awal 2020. Berarti pertanggalnya penetapannya 2020 dengan tanda tangan kepala KKP yang lama. Nah, untuk pengesahan Mbak, sorry Mbak. Nggak perlu pakai KKP awal, Mbak. Mbak terakhir revisi, pokoknya usianya lebih dari 1 tahun itu aja terakhir dipakai. Misalnya kalau Mbak sudah ada lakukan revisi di 2022 lalu kan sudah masih Ya. cukup umurnya sekarang nih, Mbak. Jadi kalau menurut jadi saya dimasukkan yang revisi 2022 supaya nggak terlalu jauh karena kita udah indikator baru kan. ya, Tuh gitu. 2022 yang baik, jangan jadul banget 2020. iya, saya pikir dari awal. Oke, Iya, makasih Mbak. RK-nya 2022 dia dipakai karena umurnya juga sudah lebih dari setahun. Izin Mbak Christine nambahin lagi Iya. Pak. Berarti yang di RKT juga di lampiran aja ya Mbak, RKT yang revisi yang 2023 dengan format baru, itu juga di lampiran aja ya Mbak Iya, maksudnya? betul. Enggak, maksudnya bukan kayak gitu, Mbak. Jadi Mbak masukkan 1 kali RKT awal, kemudian di merge dengan RKT revisi gitu, Mbak. Yang baru. Mbak kan sudah ada RKT awal ya, Mbak ya? Iya. Wah. Terus langsung di merge di scan-nya 1 kali dengan RKT yang baru untuk revisi. Jadi dalam satu file. Jadi yang terlihat di depannya adalah RKT awal. Oh, gitu. Baik. Ada lagi? Terima kasih Bu Christine. Sama-sama Mbak Nuri. Masih ada lagi? 。  Oke,
Boleh kami konfirmasi dulu, Labkesmas yang bisa hadir, Labkesmas mana aja ya? Kalau Bapak dan Ibu Labkesmas misalnya mau daring, biar kami tahu yang daring yang mana aja. Kami sudah mendapatkan informasi ada 2 yang ingin daring ya. Kita coba absen dulu ya. Jogja, apakah hadir nanti? Mas Aga, hadir. Banjarbaru, apakah hadir nanti? Banjarbaru, apakah hadir di sini? BBLKM Banjarbaru, nanti yang hadir nggak? Surabaya? Mbak Kunti? Mbak Kunti, halo? Oke, Surabaya daring ya. Palembang? Palembang? Insya Allah, Mbak. Hadir. Kemudian Batam? 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 Insya Allah hadir, Mbak. Hadir, oke ya. Berarti ada 3 nanti yang daring ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ada 3 udah Yang daring. Medan daring juga ya, Mbak? Iya, iya. Terima Yang kasih. daring itu kan Makassar gimana jadinya? Daring atau enggak Makassar? PTKL Makassar, Mbak Muli? Izin Mbak, Ya, maksudnya ya. daring apa nih Mbak? Nggak nyambung tadi Mbak. Karena pembiayaan kita untuk BTKL biaya sendiri, Pak. Jadi BTKL ada beberapa mungkin ketersediaan anggarannya tidak ada, jadi hadirnya daring gitu, Pak. Kalau KKP wajib, nggak ada pilihan, Pak. Baik Mbak, makasih. Oke. Ada lagi? Enggak daring juga Mbak BKK-nya. Nggak ada. Kalau KKP nggak daring. KKP itu hadir. Kan ada pembiayaan kita. Siap Mbak. Oke. Labkesmas Ambon insya Allah hadir. Labkesmas apa, Bu? Ambon, Mbak Christine. Pak Ambon hadir. Oke, ya. Manado juga hadir ya, Bu Yang Christine. Manado, ya. Yang tidak hadir udah konfirmasi ke kami. Yang tidak hadir itu Medan, Palembang, sama Palembang Makassar. hadir, Mbak Christine. Loh, tadi kata infonya daring. Oh, Surabaya ya. Surabaya, sorry. Surabaya yang daring. Oke. Oke, baik. Bapak dan Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Jangan lupa mengisi absensi Bapak dan Ibu ya. Izin Mbak Christine, Ya, silakan. untuk saat ini mungkin BTK Makassar luring. Nanti kami Hadir ya? infokan, iya, insya Allah selanjutnya nanti diinfokan kembali jika ada perubahan, Mbak. Soalnya Oh. ada inspektorat soalnya. Ya, baik. Oke. Ya, oke. Yes. Ada lagi? Oke. Silakan Bapak dan Ibu ada pertanyaan. Terus yang berikutnya, saya ingin menyampaikan evaluasi sakit dengan Ijen Bapak dan Ibu akan dilangsungkan setelah Lebaran. Kita kegiatannya di percetakan negara. Jadi Bapak dan Ibu menggunakan anggaran masing-masing ke percetakan negara. Anggarannya per jadin, penginapan, uang harian, sama transport ditanggung masing-masing. Karena kegiatannya selama 12 hari, nanti kami akan buat jadwal supaya Bapak dan Ibu nggak selama 12 hari di sini. Tapi nanti kita akan buat jadwal. Jadi nanti gelombang pertama ada gelombang kedua. Paling satu satker itu sekitar 5-6 hari atau 5 hari lah efektif. Seperti itu Bapak dan Ibu. Biaya masing-masing. Jadi kami hanya menyiapkan tempat di percetakan negara. Seperti itu ya untuk Desakip ya Bapak dan Ibu untuk dengan Ijen. Ya, oke. Kembali lagi karena kemarin tuh anggaran kita tidak mencukupi karena kita sudah ada di Kepem Perjadin, jadi memang kita tidak cukup untuk anggaran untuk mengundang Bapak dan Ibu dari Satker masing-masing. Oke. Jadi tolong di-prepare kalau misalnya anggarannya tidak cukup untuk jangan terlalu banyak yang hadir dengan internal ini. Siapkan lebih bagus banyak hadirnya dengan Ijen. Seperti itu. Kalau misal tadinya rencana ya, harus menyiapkan untuk Ijennya nanti di bulan April ini mungkin sekitar 4 orang ya. Yang sekarang ini mungkin hanya 1 orang daftar tambahan atau hanya peserta yang di BEM pusat saja. Itu menjadi pertimbangan
supaya kita anggarannya bisa lebih efektif aja. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Bu Christine izin. Ya, silakan. Ya, Bu, izin terkait tadi yang revisi RAK atau PK itu, Bu, ya. Saya lihat dasar perubahannya itu kan ada surat untuk penambahan indikator dalam PK itu, Bu, ya. Februari 2023. Berarti kan otomatis RAK kita direvisi di 2023 mengikuti anjuran surat ini kan, Bu, ya. Iya betul. Harusnya sih kita masih aman ya, karena kan kita revisi itu waktu bulan Februari. Ketika kita des bulan April, itu umur dokumen kita sebenarnya sudah lebih dari setahun. Harusnya sih aman ya. Kalau bulat kan umurnya, mestinya aman. Cuman untuk mencegah aja. Takutnya nanti Bapak dan Ibu buat revisinya di bulan Oktober 2023. Gitu. Tapi sebenarnya kalau bulan Februari sih, kalau mau dibuat dokumen baru revisi RAK boleh aja. Asal dia bulan Februari 2023 gitu. Oke, Bu. Baik, makasih, Bu. Iya. Ada lagi? Silakan kalau ingin bertanya Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada perubahan lagi, karena kita baru direncanakan nanti membahas ini dengan izin di bulan Maret juga Bapak dan Ibu. Kami akan sampaikan kemudian ya, kita mungkin akan ada rapat persiapan kedua ketika kita sudah ada pertemuan dengan izin, tim izin dan juga tim apa namanya? Tim izin dan juga tim Roren. Materi sudah saya share di dalam chat ya. Recording nanti akan di-share di dalam grup. Apakah masih ada lagi yang akan kita bahas? Dari teman-teman IKA, silakan dari Pak Ali, Mas Budi, Mbak Yanti, Mbak Fia, Mbak Rohma, dan lainnya, silakan. Untuk pembagian jadwal akan kita bahas pada saat pembahasan mekanisme di hari Senin, Bapak dan Ibu. Ada? Baik, kalau tidak ada lagi, dari Pak Ali ada yang mau dibahas, Pak Ali? Terus yang kedua, Nggak ada, Pak. untuk sasarannya, Ada ya? Oke. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami mengingatkan lagi tolong diisi absennya ya. Absennya mau kita pakai juga ini nanti Bapak dan Ibu dokumen sakit. Tolong diisi ya. Terima kasih banyak.